Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Wiekta Sabirina, absen 8, kelas 11 MIPA 1, akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Hukum merupakan suatu aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Penggolongan hukum. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada aturan kebiasaan. Yang selanjutnya ada hukum traktat, hukum yang ditetapkan oleh negara dalam suatu perjanjian antar negara. Yang selanjutnya ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang dibentuk karena keputusan hakim. Yang kedua berdasarkan tempat berlaku. Ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam dunia internasional. Hukum asing, hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Hukum gereja, kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja. Yang ketiga berdasarkan bentuknya. Ada hukum tertulis. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, hukum yang tersusun secara lengkap. Dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang tersusun tidak sistematis. Hukum tidak tertulis, hukum yang dipatuhi oleh warga, namun tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Yang keempat ada berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ius. Positif, hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Ada ius negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang kelima ada berdasarkan cara mempertahankannya. Ada hukum material, ada hukum formal. Yang keenam berdasarkan sifatnya. Ada hukum yang memaksa, hukum yang dalam keadaan manapun harus dan mutlak pelaksanaannya. Ada hukum yang mengatur, hukum yang dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Yang ketujuh ada yang berdasarkan wujudnya. Hukum objektif, hukum yang mengatur hubungan dua orang atau lebih. Ada hukum subjektif, hukum yang timbul dari hukum objektif yang berlaku terhadap seorang atau lebih. Yang kedelapan ada berdasarkan isinya. Ada hukum publik, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional. Ada hukum sipil atau privat, ada hukum perdata, hukum perniagaan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurlisa Hasanah, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 7. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Pancasila sila kelima. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. 4. Perangkat lembaga peradilan. A. Peradilan umum. Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986. B. Peradilan agama. Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989. C. Peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. D. Peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota atau kabupaten dan daerah yang hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. E. Mahkamah Konstitusi. Merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. 5. Tingkatan lembaga peradilan. A. Peradilan tingkat pertama atau peradilan negeri.
B. Peradilan tingkat kedua. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. 6. Perangkat lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan. B. Lingkungan peradilan agama. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. D. Lingkungan peradilan militer. E. Mahkamah Konstitusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.